Aku Kyrie Peterson. Pagi ini kami di Gurun Sonoran, menjelajah sisi belakang Gunung Ket. Matahari baru saja terbit di Cakrawala, yang merupakan waktu yang tepat untuk menemukan reptil. Mari menjelajah dan lihat apa yang bisa kita temukan. Di lokasi, daerah Barat Daya adalah lokasi yang epik untuk petualangan, dan tidak ada lokasi yang lebih sempurna daripada Gurun Sonoran. Hari ini kami berangkat untuk mengabadikan keindahan itu, tapi terkadang penampilan bisa menipu. Dari medan yang dipenuhi bebatuan hingga tumbuhan berduri yang menutupinya. Siap? Segala yang kamu temui akan memperlambat bahkan petualang yang paling ambisius sekalipun. Sekarang masih jam 7:30 dan aku sudah berkeringat. Sangat penting untuk memastikan kamu tetap terhidrasi di gurun setiap saat. Oh ya ampun. Hey guys, di sini ada ular. Apa? Astaga, Matt, jangan, mundur. Mana? Awas hati-hati. Chance, kamu naik sini pelan-pelan. Oh yeah, itu ular dari punggung berlian barat. Aku kesini dulu. Oh, awas. Oke. Hati-hati, dia besar. Prioritas nomor 1 adalah keamanan. Aku akan ambil ularnya dari situ. Aku akan berhati-hati. Dia udah tahu kita di sini dan lidahnya menjulur keluar. Dia merasakan beberapa tubuh yang hangat dan dia berkata, "Oke, mereka bukan mangsa, mereka sepertinya predator." Yang sulit dari situasi ini adalah medan yang rapuh ini. Dan yang semoga tidak kejadian adalah tergelincir ke belakang saat aku mengeluarkan ular itu dari lubangnya. Oke, jadi aku akan memulai dengan pelan-pelan. Wah, itu ular punggung berlian barat yang besar. Panjangnya sekitar 4,5 sampai 5 kaki. Baiklah, kita akan mencoba mengendalikan dia. Wah, dia sangat kuat. Yang akan kulakukan adalah menjepit kepalanya dengan pelan supaya aku bisa mengendalikan ular itu. Itu tidak akan melukai ular itu. Tapi aku jadi bisa menjaga diriku, kalian, dan ular itu tetap aman selama adegan ini. Oke. Baiklah. Ku kasih tahu guys, tidak ada yang lebih membuat gugup daripada menangkap ular derik di sisi batu seperti itu. Dan inilah dia. Ini ular berbisa yang terbesar yang hidup di Arizona. Dan dia sangat-sangat cantik. Aku ingin pastikan kalau aku memegang kepalanya dengan kuat tapi juga lembut. Dan kamu bisa lihat bintik-bintik besar di bagian belakang kepalanya. Itu adalah kelenjar bisa dan aku benar-benar tidak ingin digigit ular ini. Ini adalah spesies paling berbisa kedua yang hidup di Gurun Sonora setelah ular karang. Meskipun ular ini agak lebih agresif, terutama saat diprovokasi. Coba lihat matanya. Ini adalah pit viper yang artinya mereka memiliki lubang penginderaan panas tepat di depan lubang hidungnya. Dan begitulah cara mereka merasakan predator atau mangsa. Nah, cara bedain ular derik berlian timur dan ular derik berlian barat. Nah, kalau yang barat ada garis hitam dan putih. Kalau yang timur punya garis hitam dan coklat. Nah, garis hitam putih inilah yang membuat ular ini dijuluki ekor rakun. Nah, ular derik adalah predator penyergap. Mereka akan menunggu tikus kanguru gurun, atau juga mungkin kadal yang berlarian, menyerang dan menyuntikkan racun dengan taringnya. Dan kemudian mereka akan mengikuti mangsanya. Dan saat mereka melambat karena racunnya, itulah saatnya si ular ini makan. Ini adalah ular yang besar. Dan aku penasaran seberapa panjang taringnya. Dan ku yakin kalian juga. Dan ini gak apa-apa, aku akan pegang kayu di sini, lalu ku buka mulutnya, dan itulah dia. Sekarang taringnya sudah terlihat. Kalau ketemu ular ini di Gurun Sonora, mundur aja, lalu berhati-hatilah. Apa dia punya taring ganda? Ya ampun, iya. Nah, ular derik terus-menerus mengganti taringnya. Kalian bisa lihat, dia punya 2 pasang taring. Jadi salah satu dari taring ini akan copot, lalu yang baru akan tetap di sana, supaya dia tetap bisa berburu. Cukup keren untuk melihat ular derik dengan taring ganda. Aku akan kembalikan taringnya. Nah, taring ular derik hanyalah serangkaian gigi yang dimodifikasi berongga sehingga dapat menyuntikkan racun. Seperti jarum hipodermik kecil yang diisi dengan mitotoksik, sitotoksik, dan racun hemotoksik yang akan membuat kamu merasakan sakit yang luar biasa. Aku kasih tahu guys, kami kesini dan mencari ular ini. Mencoba melakukan pekerjaanku. Dan tentu saja Mark, direktur menjelajah jejak, yang menemukan ular derik ini. Temuan bagus, kerja bagus bro. Aku mau ngajak tos tapi kamu lagi pegang ular itu. Ya, kedua tanganku sibuk sekarang. Aku tidak menyarankan untuk kalian menangkap atau memegang ular derik seperti yang kulakukan ini.
Ini adalah salah satu reptil paling berbahaya yang bisa kamu temui di Gurun Sonoran. Dan salah satu ular paling berbisa di Amerika Serikat. Aku selalu pastikan setiap kali aku menemukan seekor binatang, aku kembalikan sedekat mungkin ke tempat aku menemukannya. Jadi aku akan lepaskan ular ini ke tempat ini. Oke bro, itu dia. Pertemuan yang keren dengan ular berbisa yang besar di Gurun Sonoran, ular derik berlian barat. Dan juga keren, ular itu punya 2 pasang taring. Aku akan beri nama Tommy Tufeng. Atau kasih tahu kami enaknya dinamain apa. Aku akan keluar dari Gurun Sonoran dan cari tempat teduh. Aku Coyote Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Pagi-pagi sekali di Costa Rica, kami sedang terburu-buru untuk kemungkinan menemukan ular yang terlihat oleh seseorang di halaman belakang rumah mereka. Mereka bilang, bisa nggak kalian datang ke sini menangkapnya dan memindahkannya ke daerah liar? Terus kami bilang, iya, kalau ularnya masih ada, itu akan menjadi episode yang sangat keren. Oke, kita ketemu ularnya dan itu besar. Mereka nggak bercanda. Wuh, gimana bro? Oke, jadi gini. Jadi pemilik rumah ini tidak mau direkam. Jadi mereka akan tetap di dalam rumah dan mengawasi kita dari jendela. Oke. Tapi mereka bilang silahkan aja. Katanya ularnya ada di sekitar sana. Cuma itu info dari mereka. Tapi mereka senang kita di sini untuk mencari. Jadi ayo kita cari. Oke, bagus. Oke, jadi kayaknya kita mencari aja. Oke. Kamu mau ke arah mana? Aku mau ke sana. Oke, aku ke arah sana. Nanti kalau lihat sesuatu, kasih kabar lalu kita akan kumpul jadi satu. Dan semoga bisa kita tangkap lalu kita pindahkan. Oke, ayo tangkap ular. Berangkat. Jadi alasanku memilih arah ini adalah karena ini adalah pohon buah belimbing. Coba lihat ini. Buahnya sangat-sangat harum. Semua buah ini pasti dimakan oleh sesuatu. Yang terjadi adalah hewan pengerat dan spesies lain akan datang untuk memakan buah-buah yang jatuh. Dan mungkin ada ular yang siap untuk menyergap mereka. Percaya nggak percaya, kadang melihat ke bawah kendaraan adalah tempat yang bagus untuk mencari karena mereka memberikan keteduhan dan perlindungan, terutama jika mobil ini sudah lama tidak bergerak. Coba aku cari. Ada. Kalau ularnya besar, aku bisa dengan mudah melihat apakah dia bersembunyi di bawah kendaraan seperti ini. Kebanyakan ular itu nokturnal, jadi karena sekarang itu siang hari, ularnya mungkin akan bersembunyi di suatu tempat. Jadi langkah selanjutnya adalah mencari benda untuk dibalik. Nah, puing-puing, kayak gini, kayu, pokoknya apapun yang bisa jadi tempat sembunyi ular di bawahnya. Dan semoga saja ada sesuatu di dalamnya. Wadidaw. Coba lihat ini. Kukira ini kulit ular. Ular di sini kemungkinan besar arboreal. Di sini ada buah pohon, ada banyak jenis, ular kakatua dan ular anggur. Jadi ada baiknya untuk melihat ke atas untuk melihat apakah ada sesuatu di sana. Coba lihat ini. Ini di sini bisa jadi jalan masuk hewan, kemungkinan besar untuk hewan pengerat, dan juga bisa diakses oleh ular. Wow, di sini ternyata ada air. Kalau aku ular yang bersembunyi di siang hari, ini akan aku dengar sesuatu. Di sini juga ada kecebong. Air di sebelah sini. Pasti luar biasa kalau aku masuk ke kolam renang yang terbengkalai ini, lalu menemukan seekor ular melingkar di dalam air. Tadi kupikir ini dia. Ini kelihatan bagus. Kami dapat sebuah kandang ayam atau sebenarnya itu dipenuhi kayu. Banyak tempat persembunyian ular. Boa, astaga naga. Aku tidak sadar kalau ada dia di sana. Astaga naga. Coyote, Opo, kita dapat ular. Kamu dapat ular?
Mario bilang dia dapat ular. Ya ampun. Itu besar nggak? Astaga, itu ularnya gede. Ya ampun, itu ular boa. Bro, tadi tuh aku ke situ, terus aku buka tapi aku nggak nyadar ada ular. Ya ampun. Oke, ularnya udah ketemu. Beneran gede, mereka nggak bercanda. Aku matikan kamera ini dulu lalu kita kembali lagi. Itu ular yang besar. Bro, ular besar. Ya ampun, itu adalah ular boa yang besar. Oke, ini dia. Saatnya kita berhadapan dengan ular ini lalu mencoba mengeluarkannya dengan aman dari kotak kayu ini. Entah gimana nanti perilakunya. Oh, dia mendesis. Ini dia. Wow, ular ini berada di posisi yang mustahil aku raih. Kamu bisa lihat dia dalam posisi bertahan dan mendekatkan tanganku lebih dekat lagi bisa berarti jari-jariku akan terjepit. Ini berbahaya dan coba lihat semua giginya yang sangat besar dan tajam itu. Itu menakutkan. Ayo. Nah, dapat. Ayo, Coyote mundur. Bagus, pelan-pelan. Bagus, sempurna. Nah, bagus. Wah. Hampir aja. Oke, sekarang ularnya udah keluar. Ayo, bawa keluar. Jangan biarin dia masuk lagi. Nah, bagus. Aduh, itu dia. Mantap. Ini tidak bisa dipercaya. Ular itu panjangnya sekitar 5 atau mungkin 6 kaki. Iya, aku rasa. Coba lihat ekornya. Wow. Coba lihat ini. Kalau aku ke sisi ular ini, kamu bisa mendapatkan gambaran betapa besarnya ular ini. Nah, boa adalah spesies yang tidak berbisa. Jadi aku gak khawatir digigit atau terkena racun. Tapi, ular ini memiliki mulut yang penuh dengan gigi. Bentuknya seperti silet kecil yang diputar ke belakang dan di atas tengkoraknya mereka memiliki beberapa baris gigi. Jadi mereka mencengkram mangsanya, gigi itu terkunci di tempatnya. Tengkoraknya juga mampu mengembang dan ular ini dapat menelan mangsa yang berkali-kali lebih besar daripada tubuh mereka sendiri. Dan inilah yang kamu anggap sebagai boa betina dewasa. Desisan agresif itu pada dasarnya bilang, aku ular besar, aku menakutkan, kamu tidak ingin mendekat. Dapat. Ini dia. Pegang seperti itu? Ya, aku harus menjaganya selurus mungkin. Oke. Nah, penting untuk menjaga ularnya tetap lurus. Kalau tidak, dia akan melilitku. Begitulah. Oke, tenang. Ular ini sangat-sangat kuat. Dan aku berusaha selembut mungkin. Sekarang aku akan... Kalau aku menggeser tanganku agak ke belakang, astaga, dia punya kutu di sekujur tubuh ular ini. Aku akan mencoba menarik kutunya. Di samping kepalanya ada kutu yang besar ini. Ini tidak akan sakit. Oh, lihat ini. Benar-benar penuh dengan darah. Parasit ini benar-benar tidak sehat untuk ular seperti ini. Saat ini kami melakukan sedikit perbaikan dengan harapan menghilangkan beberapa kutu. Tapi kalau tidak, dia akan baik-baik saja dengan ini. Seperti yang kalian lihat, lilitan di kakiku ini, ularnya harus merasa nyaman. Setelah kamu menangkap kepalanya, ularnya pasti akan dalam mode bertahan. Saat itulah ular akan paling agresif. Aku harus waspada di mana letak giginya. Semakin sedikit tekanan yang kuberikan, semakin sedikit pula rasa terkekangnya. Coba lihat ini. Ya, kamu mulai dililit. Iya ini. Kami ingin agar lilitan itu tetap terbuka selebar mungkin. Ini ada kutu lagi. Aku dipenuhi kutu sekarang. Aku sudah menghilangkan semua kutu. Sepertiga dari bagian atas ularnya. Dia terlihat cukup bagus. Coba kita regangkan supaya kita bisa melihat ukuran aslinya. Itu dia. Ini cukup keren. Ini ular yang sangat cantik. Cantik ini. Nah, kabar baiknya untuk ular boa ini adalah karena kami berhasil menemukannya dan menangkapnya dengan aman, dan kami sekarang bisa memindahkan ular ini ke daerah yang jauh lebih liar. Semua hunian manusia ini, meskipun mungkin memberikan peluang bagus bagi ular ini untuk mencari makan, sebenarnya justru membahayakannya. Aku sungguh berterima kasih kepada para pemilik properti yang berkata, "Hey, kalian mau datang dan mengambil ular ini dengan aman?" Karena membunuh hewan seperti ini sebenarnya sangat merusak lingkungan.
Ular-ular ini melakukan banyak sekali kebaikan dengan membantu menyeimbangkan populasi hama. Ya, bisa dibilang ini sukses. Kami menemukan ular ini dan kami akan memindahkannya kembali ke alam liar dengan aman. Aku Coyote Peterson. Aku Mario Aldecoa. Tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oke, kita masukkan ke dalam tas. Kembali ke alam liar.